Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore atau Sabtu malam Ahad 25 Safar 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq dalam kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Ahibbatil muslimun a'afanillahu wa iyyakum, para ikhwah sekalian, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, dan kita masih di dalam bab yang pertama, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan babu dukhulil khala'i wal istitabah, bab adab masuk WC dan beristijmar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-16 dan kita membaca hadis yang ke-17. Qala al-musannifu al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Abi Qatadata al-Harith bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegangi kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat kencing. Tidak pula cebok dengan tangan kanannya, jangan pula bernafas dengan wadah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Qatadah, nama lengkapnya Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji, dari suku Khazraj, dan terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Beliau mengikuti perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai peperangan Uhud dan seterusnya.
Dan beliau disebut sebagai farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu komandan perang berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam saat pergi bersafar. Beliau bantu dengan beberapa bagian dari harta beliau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya dan melihat bantuan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hafizakallah bima hafizta nabiyahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabinya. Dan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah di kota Madinah. Taib. Di sini Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi' Al-Ansari menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini. Janganlah sekali-kali. Kata-kata sekali-kali itu karena di dalam hadis ada nunut taukid. La yumsikanna. Di situ ada nun penekanan. Makanya diterjemahkan janganlah sekali-kali. Ahadukum, sekali-kali salah seorang di antara kalian. Salah seorang di antara kalian maksudnya adalah, atau sebelumnya, janganlah. Ini berarti larangan. Ini berarti larangan. Dan al-aslu fin nahi litahrim, asal hukum larangan untuk keharaman. Maka nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hadis ini. Apakah larangan ini berupa keharaman ataukah larangan ini berupa kemakruhan? Kita akan jelaskan nanti. Yang jelas ini berupa larangan, janganlah sekali-kali. Salah seorang di antara kalian, salah seorang yang dimaksud adalah siapapun, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang penting dia mukallaf, yaitu seorang yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara kalian memegangi kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat kencing. Ini bisa dipahami insyaallah. Tidak pula cebok dengan tangan kanannya. Maksudnya di sini adalah yaitu beristinja, membersihkan kotoran pada kemaluannya. Dilarang juga dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, jangan pula bernapas dalam wadah. Bernafas maksudnya adalah mengeluarkan udara dari mulutnya di sebuah wadah, baik itu gelas ataupun teko ataupun cangkir. Yang penting ketika dia minum, dia tidak mengeluarkan nafas pada bejana tersebut. Taib. Makna dari hadis ini secara global adalah bahwa termasuk dari kesempurnaan syariat Islam, bahwa Islam sangat menjaga adab-adab yang sangat tinggi dalam segala sesuatu. Dan saya tidak mendapati, sepengetahuan saya yang pendek, ada syariat yang menjaga adab-adab Islam, menjaga adab-adab dalam segala sesuatu seperti agama Islam. Ini sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala meridhai Islam sebagai agama kita. Ini sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, karena salah satu sebabnya adalah mengurus segala macam hal sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan buang air besar.
Kemudian di dalam hadis ini ada 3 perkara yang terlarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memegang kemaluan saat kencing. Yang kedua, beristinja baik itu dari buang air besar atau buang air kecil dengan tangan kanan. Saya ulangi, memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing maksud saya. Yang kedua, beristinja baik itu dari buang air besar atau buang air kecil dengan tangan kanan. Yang ketiga yaitu larangan bernafas di wadah atau di gelas. Untuk yang pertama dan yang kedua, sebabnya adalah karena ini bertentangan dengan pemuliaan bagian kanan. Di dalam agama Islam dikenal bagian kanan dengan hal-hal yang mulia, memberi, mengambil, menunjuk, ya. Maka ini biasanya digunakan dengan tangan kanan. Maka jika digunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan atau beristinja dari kencing atau buang air besar, ini berarti meniadakan pemuliaan bagian kanan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayamun fi sya'nihi kullih. Beliau senantiasa suka mendahulukan yang kanan di dalam segala kebiasaan beliau, terutama yang mulia-mulia. Kemudian adapun yang ketiga, larangan bernafas di dalam bejana, maka ini disebabkan karena akan membuat isi bejana tersebut tercampur dengan kotoran yang keluar dari nafas kita. Yang keluar dari nafas kita. Ada orang berkata kepada kita, "Alhamdulillah Ustaz, saya belum pernah pakai masker selama pandemi COVID-19 dan belum pernah terkena. Karena itu kan tidak sesuai dengan hadis Rasul. Kita minum saja tidak boleh bernafas di dalam bejana. Masa ini kita pakai masker berarti yang kita nafaskan masuk lagi ke dalam mulut kita. Yaitu adalah wijhatun nazar. Itu adalah sisi penglihatan dari seseorang. Mungkin dari kesehatan beda yang lain. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab kenapa dilarang untuk bernafas saat minum di dalam cangkir, di dalam gelas, salah satu sebabnya adalah yaitu nafasnya membawa penyakit dan bakteri-bakteri yang bisa memberikan kotoran pada tempat tersebut. Kemudian yang kedua juga sebabnya dijelaskan oleh para ulama rahimahullah taala adalah karena bisa kesadakan orang bernafas di dalam cangkir atau gelas saat dia minum. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu larangan untuk memegang kemaluan saat kencing dengan tangan kanan. Dan di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan larangan tersebut adalah menunjukkan kepada keharaman. Karena memang asal hukum larangan untuk keharaman. Al-aslu fi an-nahy lit-tahrim. Wal tahrim yadullu 'ala al-fasad. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Dan setiap yang diharamkan menunjukkan kepada kerusakan. Dan ini pendapat kaum Zahiriyah yang memahami hadis secara lahiriahnya seperti itu. Apalagi di dalam hadis tadi ada nunut taukid, la yumsikanna. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian memegang.
Maka kaum Zahiriyah yang memahami hadis secara lahiriah, mereka mengatakan hadis ini menunjukkan kepada larangan dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur, bahwa larangan ini menunjukkan kepada kemakruhan. Berarti dari haram turun menjadi makruh. Dari haram turun menjadi makruh. Kenapa makruh? Karena dia adalah urusan yang berkaitan dengan adab, bukan berkaitan dengan halal dan haram. Urusan yang berkaitan dengan adab, bukan berkaitan dengan halal dan haram. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah larangan beristinja, membasuh kotoran baik kencing ataupun buang air besar dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga yaitu larangan bernafas di dalam wadah. Kemudian yang keempat adalah disyariatkan untuk menjauhi hal-hal yang najis. Dan apabila terpaksa memegang hal yang najis, peganglah dengan tangan kiri. Disyariatkan untuk menjauhi hal-hal yang najis, dan apabila terpaksa untuk memegang, menyentuh hal yang najis, maka peganglah dengan tangan kiri. Timbul pertanyaan di sini, kalau seandainya seseorang buntung tangannya yang kanan buntung atau yang kiri buntung maksud saya, maka bagaimana dia buang air besar? Bagaimana dia buang air kecil? Apakah dia boleh membasuhnya dengan tangan kanannya? Maka ad-darurat tubihul mahdzurat. Hal-hal yang terpaksa membolehkan yang terlarang. Itu kalau seandainya keadaan terpaksa, sedangkan ini tidak dalam keadaan terpaksa. Maksudnya dia benar-benar tidak bisa melakukan itu kecuali dengan tangan kanan. Maka pada saat itu dia bisa melakukannya dengan tangan kanan. Pelajaran yang kelima adalah kemuliaan bagian kanan dan keutamaannya dibandingkan bagian kiri. Kemuliaan bagian kanan dan diutamakan daripada bagian kiri. Dan ini dalam segala hal, baik dalam bersuci, dalam berpakaian, dalam masuk dan keluar, maka didahulukan yang mulia-mulia bagian kanan. Memberi dan menerima didahulukan bagian yang kanan-kanan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tingginya syariat Islam. Sampai-sampai perihal yang berkaitan dengan adab buang air itu dijelaskan dalam agama Islam, dan ini membuat kita semakin cinta terhadap agama Islam, semakin yakin kebenaran agama Islam, dan juga semakin percaya bahwa agama Islam ini adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis yang ke-17. Hadis yang ke-18, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Saya bacakan hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Beliau lantas bersabda, 2 orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya disiksa lantaran perkara yang mereka sangka bukan dosa besar. Salah seorang di antara keduanya tidaklah bertabir ketika kencing, sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang suka mengadu domba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi 2 bagian. Beliau lalu menancapkan di masing-masing kubur tersebut 1 belahan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda melakukan hal ini?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Semoga ini bisa meringankan siksaan yang menimpa kedua orang ini selama kedua belahan pelepah itu belum kering." Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yaitu perawi dari hadis ini, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau ini berarti adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biasa dipanggil dengan Ibnu Abbas karena kedudukan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mempunyai kunyah Abul Abbas. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau tidak lebih daripada 20-an. Karena beliau tidak diizinkan untuk perang Badar, tidak diizinkan untuk perang Uhud, dan beliau diizinkan perang setelahnya, menunjukkan bahwasanya ketika tahun ketiga Hijriah, waktu itu perang Uhud, umur beliau masih 14-an tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat sekitar 8 tahun setelahnya, maka tidak lebih dari 20-an, 23 sekitar itu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pelajaran yang paling berarti kita ambil dari beliau adalah dahsyatnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma allimhul hikmah, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari, ya Allah ajari beliau al-hikmah, yaitu Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari yang lain dan Muslim, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, ya Allah ajari Abdullah bin Abbas, fahamkan kepada beliau agama dan ajarkan kepada beliau ilmu tafsir. Taib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini seorang pemuda yang tahu diri dan cerdas. Salah satu kecerdasan beliau adalah saat Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kemudian beliau bersama kedua orang temannya, bersama temannya menuntut ilmu, belajar ilmu hadis, mencari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi temannya kemudian tidak mau karena merasa bahwa para sahabat masih banyak dan tidak ada yang membutuhkan kita. Maka akhirnya tidak beberapa lama, akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi ahli fatwa di kota Madinah. Setelah itu orang-orang bertanya, orang-orang belajar kepada Abdullah bin Abbas. Maka temannya tadi mengatakan, kana hadzal fata kana a'qala min.
pemuda itu lebih cerdas daripada aku. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin mendapatkan ilmu harus berusaha untuk dapat ilmu. Seperti Abdullah bin Abbas, beliau datang ke rumah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan dulu di rumah-rumah para sahabat tidak ada halaman. Kemudian duduk menunggu sahabat tersebut keluar. Kemudian ketika sahabat tersebut keluar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat tersebut kaget. Ala arsalta ahadan, kenapa engkau tidak mengutus seseorang? Wa atik, dan aku akan datang. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al ilmu yuta, ilmu itu didatangi. Maka akhirnya beliau pun dengan kegigihan tersebut mendapatkan ilmu agama. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga ahli tafsir. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah Amirul Mukminin sering mengumpulkan Abdullah bin Abbas dengan pembesar-pembesar orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dari kaum Muhajirin dan Ansar. Sampai-sampai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka agak tidak nyaman seorang yang seumuran dengan anak-anak mereka dikumpulkan dengan mereka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menampakkan ilmunya Abdullah bin Abbas, yaitu ketika beliau mengumpulkan para sahabat, kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan di situ ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bertanya tentang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka para sahabat Nabi ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ma tafsiru hadhil ayah?" Apa tafsiran ayat ini? Kemudian sebagian ada yang mengatakan bahwa jika sudah menang melawan kaum kafirin maka bertasbihlah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Dan memang sengaja ditunjuk oleh Umar bin Khattab agar diketahui ilmu beliau. Jadi ini orang bukan sembarangan. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya surat itu menunjukkan dekatnya ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab berkata, "Dzakum fatal kuhul, lahu lisanun saul wa qalbun aqul." Abdullah bin Abbas adalah seorang pemuda yang seperti orang tua ilmunya, dan lisannya selalu bertanya, dan hatinya selalu sadar atau selalu memperhatikan. Hatinya selalu memperhatikan. Inilah beberapa cerita tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau wafat di Taif dan wafatnya pada tahun 68 Hijriah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati 2 buah kuburan. Dan 2 buah kuburan ini disebutkan bahwasanya kuburan ini adalah di Baqi'. Kuburan ini adalah di Baqi'. Beliau lantas bersabda, 2 orang penghuni ini sedang disiksa. Dan ini adalah
termasuk hal gaib yang saya ceritakan di Masjid Imam Syafi'i pada malam Kamis yang lalu. Hal gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui akan hal gaib. Allah tidak memberitahukan hal gaibnya kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah relai dari para rasul. Nah, ini salah satu hal gaib yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang gaib ini terbatas dengan waktu, dengan tempat, tidak mutlak. Adapun gaib yang dimiliki oleh Allah itu tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Kemudian dan tidak disebutkan siapa mereka berdua ini ya. Kemudian beliau lantas bersabda, 2 orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya disiksa lantaran perkara yang mereka sangka bukan dosa besar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud bahwa 2 orang ini disiksa bukan dalam perkara yang mereka sangka dalam dosa besar. Maksudnya adalah mereka menyangka ini bukan dosa yang besar. Perkara yang mereka lakukan itu ternyata itu adalah dosa besar. Salah seorang di antara keduanya tidaklah bertabir ketika kencing. Bertabir artinya menutup auratnya. Ini penafsiran yang pertama. Salah seorang dari keduanya tidak bertabir maksudnya adalah tidak menutup auratnya. Ada lagi pendapat yang lain bahwa yang dimaksud tidak bertabir adalah tidak memperhatikan najis yang menyebar dari air kencingnya mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya, ya, dia tidak memperhatikan itu. Yang ketiga, penafsiran bertabir, ya tidaklah bertabir ketika kencing, yaitu dia tidak beristinja dengan sebenar-benarnya. Karena di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, la yastabri, tidak membersihkan sebersih-bersihnya. Nah, ini salah satu makna atau 3 makna dari tidak bertabir. Tafadhal, azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan dicatat, kemudian diserahkan ke meja sehingga kita bisa menjawabnya. Sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang suka mengadu domba, an-namimah dalam bahasa Arabnya. Dan kalau kita lihat an-namimah di dalam kitab tauhid disebut sebagai anwa'us sihr, disebut sebagai macam dari perbuatan sihir. Kenapa? Karena sama dengan sihir dari sisi akibatnya. Sihir bisa merusak hubungan antara 2 orang yang berdekatan, suami istri, orang tua anak, kakak adik, paman bibi, dengan sepupu dan seterusnya. Begitu juga an-namimah. Namimah bisa merusak kedua orang yang sedang berhubungan. Makanya para ulama mengatakan an-namimah itu pengertiannya al-qalatu bainan nas, yang memindahkan ucapan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan 2 orang tersebut. Nabi lantas mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi 2. Pelepah kurma yaitu daun kurma tersebut, ya, kemudian dibelah menjadi 2, lalu beliau menancapkan masing-masing kubur tersebut 1 belahan. Para sahabat bertanya, kenapa Anda melakukan hal ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga ini bisa meringankan siksa
yang menimpa kedua orang ini selama belahan pelepah itu belum kering. Di sini yang harus diperhatikan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa dan doa beliau terbatas waktunya, yaitu selama pelepah kurma itu belum kering. Jadi bukan pelepah kurmanya yang membuat orang tersebut diringankan siksa kuburnya, bukan, tetapi doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat dua orang tersebut diringankan siksanya. Jadi keliru kalau seandainya ada orang berdasarkan hadis ini kemudian dia sengaja menanam pohon di kuburan seseorang. Tujuannya agar pohon tersebut tumbuh, kemudian berarti selama pohon tersebut tumbuh dia selalu diringankan siksanya. Nah, ini pemahaman yang keliru terhadap hadis. Pemahaman yang benar terhadap hadis adalah bahwa dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur tersebut berkat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya diringankan siksanya. Tapi doa Rasul terbatas, hanya sampai kepada pelepah kurma tersebut masih segar. Kalau sudah pelepah kurma tersebut sudah kering, maka berhentilah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Taib. Berarti makna dari hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melewati kuburan. Ini menunjukkan bahwa boleh melewati kuburan secara khusus. Sebagian orang ketika berziarah kubur dia menziarahi kuburan secara khusus. Entah itu abahnya, kuburan mamanya, kuburan keluarganya, boleh. Dan boleh juga berziarah kubur secara umum di depan pekuburan, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Boleh. Atau dia berziarah kubur ke kuburan khusus. Kemudian juga lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut disiksa, dan ini salah satu hal gaib yang Allah beritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada para sahabatnya tentang dua orang yang sedang disiksa tersebut. Dan di sini ada hikmah kenapa siksa kubur tidak diperdengarkan kepada manusia. Hanya hanya binatang yang mengetahuinya. Karena agar yang disiksa dan keluarga yang disiksa tidak merasa sempit dengan pengetahuan tersebut. Abah Hikam tuh dengar suaranya. Nah, jadi nanti abahnya keluarganya supan. Ya, kalau terdengar. Makanya hikmah Allah siksa kubur tidak bisa didengar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa dosa tersebut sebenarnya mudah untuk dijauhi. Tetapi karena meremehkan akhirnya tidak dijauhi. Seperti misalkan membersihkan atau menutup aurat saat kencing. Dan ini perhatian ketika di tempat-tempat umum, ya, terutama kencing berdiri di tempat-tempat umum. Maka hati-hati, jangan sampai terlihat aurat, karena itu dosa besar terlihat aurat. Ataupun tidak memperhatikan beristinja saat kencing, dan tidak memperhatikan air kencing yang terciprat terkena pakaian ataupun anggota tubuh sehingga tidak dibasuh dan dibawa ke dalam sholat. Nah, ini menyebabkan dosa besar.
Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga mengabarkan dalam hadis ini bahwa seseorang dilarang untuk melakukan namimah karena bisa menghancurkan hubungan. Dan Islam datang dengan menjaga rasa cinta, rasa ingin berkawan, dan memutuskan segala macam permusuhan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum meletakkan pelepah kurma di kuburan ataupun meletakkan batang pohon di atas kuburan. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk meletakkan batang pohon di atas kuburan karena Nabi Muhammad SAW melakukannya. Kata mereka seperti itu. Dan mereka berpendapat bahwa selama pohon tersebut tumbuh, maka selama itu pula orang yang di dalam kubur diringankan siksanya. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya itu tidak disyariatkan karena hal tersebut memerlukan dalil dan tidak ada dalil dalam hal ini. Adapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah hanya kasus tertentu. Nah, ini jawabannya. Yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW hanya pada kasus tertentu, tidak semua kuburan beliau begitukan. Itu satu. Yang kedua, bahwasanya beliau meletakkan itu hanya untuk sekadar batas mendoakan orang yang di dalam kubur tersebut. Yang ketiga, tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mengerjakannya. Ada memang riwayat dari Buraidah bin Al-Husayb bahwa beliau mewasiatkan untuk diletakkan dua pohon di atas kuburnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini adalah perbuatan para sahabat, dan jika kita lihat dari dalil, maka dia tidak ada dalil yang menguatkan akan hal tersebut. Sebagian ulama yang mengatakan dianjurkan untuk meletakkan pohon itu, mereka berdalil bahwa pohon itu akan bertasbih untuk orang yang di dalam kubur. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 44, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanamkan pohon, maka pohon itu akan bertasbih. Tetapi kan tidak ada urusannya dengan orang yang dikubur. Meskipun yang dikubur adalah Abu Jahal, yang dikubur misalkan Abu Jahal, meskipun di situ ditanam pohon 1.000.000 pohon, tetap saja yang dikubur adalah Abu Jahal. Tidak menolong tasbihnya pohon ke dalam orang yang dikubur tersebut. Baik. Itu adalah perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menanam pohon di atas kuburan. Jadi kalau seandainya menanam pohon itu dianggap sebagai sebuah syariat, maka pendapat yang lebih kuat tidak ada syariatnya. Kalau seandainya menanam pohon tersebut hanya sebatas ingin pohon ditandai sebagai kuburan, boleh saja. Seperti di Indonesia ditandai kuburan ditandai dengan pohon-pohon apa itu? Kenanga, Kamboja. Maka kalau niatannya untuk hanya membatasi sebagai itu kuburan, tidak mengapa. Tapi kalau niatannya seperti yang disebutkan dalam khilaf tadi, maka pendapat yang lebih kuat yaitu tidak disyariatkan. Nah, baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tetapnya siksa kubur berdasarkan
ijma' para ulama, kemudian ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa tidak bersuci dengan baik dari kencing penyebab siksa kubur. Tidak bersuci dengan baik dari kencing penyebab siksa kubur. Bahkan ada hadis riwayat Imam Hakim, yaitu yang berbunyi aktsaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur disebabkan kencing. Maka ini hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai kita bermudah-mudah di dalam permasalahan beristinja dari kencing. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah diharamkannya melakukan adu domba. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, adu domba itu adalah memisahkan perkataan kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara keduanya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah pelajaran selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya dan kegigihan beliau untuk menjauhkan para sahabatnya dari keburukan. Di antaranya beliau menerangkan bagaimana seseorang terperosok ke dalam siksa kubur. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah dianjurkan untuk menutup aib seorang muslim, tidak boleh membongkarnya. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa dua orang ini si fulan, ataupun rawi hadis tidak menyebutkan bahwa dua orang ini adalah si fulan. Maka disyariatkan untuk menutup aib seorang muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa ini dua dosa besar. Tidak beristinja dengan benar, kemudian melakukan namimah. Itu adalah dua dosa besar. Berdasarkan hadis Rasul, ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidak disiksa di dalam dosa yang mereka kira itu dosa besar, padahal dia adalah dosa besar. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah terakhir sebelum kita salat Isya, yaitu amalan-amalan yang bermanfaat untuk si mayit. Maka terjadi dua. Ada amalan yang disepakati oleh para ulama, ada amalan yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Amalan yang disepakati oleh para ulama di antaranya adalah doa untuk si mayit. Dalilnya disyariatkan sholat jenazah. Itu dalil paling nyata. Doa disepakati para ulama. Ijma' para ulama akan hal itu. Yang kedua adalah sedekah. Ini juga ijma' para ulama bahwa bersedekah sampai pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Sebagaimana hadis dari sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, inna ummi uftilitat wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afa atasaddaqu anha. Ibuku meninggal tiba-tiba dan aku mengira jika beliau bisa berbicara maka beliau akan bersedekah, apakah aku boleh bersedekah atasnya? Maka kata Rasulullah SAW, tasaddaq anha. Kemudian amalan yang ketiga adalah meminta istighfar untuk orang yang sudah meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat Al-Hasyr ayat 10. Wahai Rabb kami, ampunilah, berikanlah maghfirah untuk kami dan maghfirah untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini sepakat para ulama
sampai pahalanya, memintakan ampun untuk orang yang sudah meninggal. Yang keempat adalah berhaji dan berumroh. Ini sepakat para ulama bahwa pahalanya sampai untuk orang yang sudah meninggal. Sebagaimana hadis Abu Razin radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud, bahwa beliau berkata, inna abi adrakathu syekhun kabir la yastati'u dha'n wala rahila. Sesungguhnya bapakku telah mengenai kewajiban haji, artinya beliau mampu secara finansial, tetapi beliau tidak sanggup untuk bersafar dan naik kendaraan. Afa ahujju anha, bolehkah aku berhaji untuknya? Kemudian kata Rasulullah SAW, hujja anhu wa'tamir, berhajilah atasnya dan berumrahlah. Ini amalan keempat. Amalan yang kelima yang disepakati oleh para ulama adalah yaitu ya 4 itu dulu. Kemudian sering yang dibicarakan adalah bacaan Al-Quran. Maka ini termasuk amalan khilaf di antara para ulama, apakah bisa sampai pahalanya atau tidak. Dan pendapat yang lebih kuat tentang membaca Al-Quran, baik, perhatikan ya, baik sesudah meninggal sebelum dimandikan, atau sesudah dimandikan sebelum dikafani, atau sesudah dikafani menunggu disolatkan, atau setelah dikuburkan dan membaca Al-Quran di sisi pekuburan, atau setelah meninggal mayit beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, maka ini semua adalah tidak sampai pahalanya. Kenapa? Karena yang paling utama adalah tidak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian perihal sholat, puasa, kemudian zakat, haji, ini semua khilaf di antara para ulama dan bukan sekarang waktu untuk menjelaskannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai kita membahas bab yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu adab masuk WC dan istijmar. Baik. Pertanyaan, bagaimana hukum meniup makanan? Apakah termasuk bernafas yang dilarang dalam hadis? Bagaimana jika kita suka makanan dalam kondisi panas dan refleks meniup makanan tersebut saat mau dimakan? Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya termasuk di dalam hadis. Di sana ada bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meniup makanan. Termasuk di dalamnya hadis yang kita baca tadi, wala yanfukhu fil ina, janganlah kalian meniup makanan pada bejana. Dan kalau refleks, maka refleks di sini maksudnya mungkin tidak sengaja, tetapi ini hukumnya makruh ya, tidak diharamkan secara keharaman yang tinggi. Dia adalah bagian dari adab ya. Tapi kalau orang-orang usul fikih biasanya, seperti saya baca kitab Syekh Sa'ad Asy-Syithri, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syithri, salah seorang anggota Majelis Ulama besar di Arab Saudi, beliau mengatakan al-aslu fi nahyi tahrim, asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Ya, asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Beliau keras seperti itu. Beliau mengatakan begini,
tahrimu dzalik li'anna al-asla fi an-nahy ad-dalalatu 'ala at-tahrim wal qawlu bihamlihi 'ala annahu lil karahah mukhalifun lil asl, yaitu pengharaman untuk hal tersebut, meniup di bejana, karena asal dari larangan adalah menunjukkan kepada keharaman, dan pendapat yang membawa haram menjadi makruh ini menyelisihi hukum asal. Orang usul fikih seperti itu berbicaranya. Maka tetapi jumhur mengatakan ini bagian dari adab, dan segala yang bagian dari adab maka dia apabila ada larangan maka itu makruh, dan apabila ada perintah maka itu sunnah, bukan wajib, kecuali jika ada dalil-dalil yang menunjukkan penguatannya. Maka kita katakan jika refleks maka tidak mengapa, karena itu tidak disengaja. Tetapi jika disengaja itu yang melakukan kemakruhan alal qaulil jumhur, menurut pendapat jumhur, dan keharaman menurut kaum zahiriyah. Wallahu alam. Nah, ada pertanyaan lagi? Maafi soal? Enggak ada pertanyaan? Baik. Ya, mudah-mudahan ini benar-benar bisa dilanjutkan terus-menerus ya, karena tidak terputus lagi dengan pandemi dan segala macam. Nanti naik lagi PPKM level 5 mungkin. Ya. Mudah-mudahan sudah selesai semuanya lah. Ya. Jadi kita bisa belajar lagi dan harus sabar dalam belajar. Hadza wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.